Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu pagi hari ini bisa kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Terima kasih kawan untuk Anda yang terus menunggu, terus menyimak juga. Terima kasih terus memantau. Pokoknya alhamdulillah begitu ya. Pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali, menyapa lewat udara. Untuk Anda yang ada di Indonesia, di luar Indonesia, semoga semuanya diberi keadaan sehat, lancar semua urusan, lancar semua rezekinya, dan doa-doanya pun juga dikabulkan. Termasuk pagi hari ini alhamdulillah doa kita kemarin dikabulkan, bisa ketemu kembali dengan Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat indah Ustadz. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, betul. Masya kita Allah. bisa ketemu pagi ini. Iya, sampai saya itu kepikiran loh Ustadz. Kemarin itu kita membahas soal persatuan begitu ya Ustadz, harta termahal di dari keluarga begitu ya Ustadz ya. Iya. Rasanya kok ada yang perlu kita perdalam kembali ya Ustadz ya. Betul. Persatuan itu memang menjadi harta yang termahal begitu. Betul. Kalau merujuk dalam surat Quran surat Ali Imran 103. Betul. Nah, pagi hari ini Ustadz kita lanjut kembali Ustadz, seperti apa dan contohnya begitu ya Ustadz ya di masyarakat kita yang sekarang, dan bahayanya karena kan dijelaskan tidak boleh jangan sampai bercerai-berai gitu ya Ustadz ya. Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan, tidak pernah lupa kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus pagi ini insya Allah kawan-kawan semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap komitmen istiqomah, pegang teguh pada agama Allah sebagaimana yang kemarin kita cuplik dalam Ali Imran 103, yaitu seruan Allah untuk berpegang teguh pada tali agama ajaran Allah di mana saja kita berada. Jadi tidak boleh beragama itu cuma di dalam masjid, tapi di pasar, di tempat bisnis, di meja MOU, semuanya menggunakan agama Allah. Yang kedua kawan, titipan seruan instruksi yang disampaikan oleh Allah Ta'ala adalah wala tafarroku, jangan kalian berpecah belah. Makanya tadi Mbak Ayu sebut persatuan itu adalah harta termahal bagi kita semuanya. Ternyata di dalam Al-Quran itu tidak hanya dikatakan wala tafarroku, jangan kalian berpecah belah. Allah segera melengkapi kalimat itu dalam firman-Nya, wadhkuru ni'matallahi, dan ingatlah nikmat Allah alaikum yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Nah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya itu sudah disebutkan dalam Al-Quran di ayat yang lain. Kita tak mampu menyebut satu persatu, tak usah menyebut, menghitung saja, la tuhsuha, kita tidak akan mampu. Sedangkan Allah di sini mengingatkan, ingatlah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Terkait dengan seruan jangan berpecah belah itu, Allah menyebutkan beberapa kalimat. Idh kuntum a'daan. Kita disuruh mengingat oleh Allah, zaman dulu, zaman jahiliyah itu kita itu bermusuh-musuhan. Jadi A dengan B, ya. Komunitas A dengan komunitas B, dan seterusnya. Kalau di
di kita ini suku bangsa, ya, A dan B dan C sampai Z. Itu dulu kan kalian berpecah belah, bahkan tawuran, ya. Jadi kelompok A dan kelompok B gak rukun, gebuk-gebukan, tawuran, perangan. Sampai-sampai kalian itu ada di tepi jurang neraka. Kalimat ini Allah mengatakan, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan." Ingatlah, kamu dulu diberikan nikmat oleh Allah ketika kalian berperang terus-menerus antara satu kelompok dan kelompok yang lain, sampai-sampai kalian itu ada di jurang neraka. Fa'alafa, lah ini Mbak. Fa'alafa, maka Allah itu mentaklifkan, mempertautkan hati kita, Mbak Ayu. Menciptakan suasana yang kondusif. Jadi setelah hati kita itu direngkuh untuk dipersatukan oleh Allah, ditaklifkan, ya, diturunkan egoismenya, diturunkan rasa kebanggaannya, dan seterusnya. Tensinya turun di antara baina qulubikum, di antara kita semua, di antara engkau semua waktu itu. Ingatlah itu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan dengan turun tangannya Allah itu tadi, kalian menjadi kaum yang saling menyelamatkan, yang saling merindukan, yang rukun, yang tentram di antara kalian semuanya. Jadi Allah itu ingin agar kita sadar bahwa dulu itu kita berpecah belah, itu ratusan tahun. Ya, di dalam tafsir itu disebutkan kita ratusan tahun berpecah belah seperti itu. Maka Allah menolong kita dipersatukan kembali, jadilah kita ini bersaudara, ikhwana, ya, bersaudara. Jadi dari ayat ini kita itu dilarang bercerai-berai, dilarang bermusuh-musuhan, dilarang saling mendengki, iri. Itu menyebabkan kita itu menjadi kaum yang lemah. Kalau sudah kita ini tidak berdaya, lemah, itu memang yang diharapkan oleh musuh-musuh manusia, atau musuh-musuh kita, atau musuh-musuh antar bangsa dan negara di dunia. Lalu orang yang lemah karena tidak bersatu itu sangat mudah untuk dihancurkan oleh bangsa dan kaum dan kelompok yang lain. Lah ini Allah sudah mengingatkan seperti itu. Kalau sudah kadung kalian ini tidak bisa rukun, berpecah belah, hancur nanti. Kalau sudah hancur, untuk bangkit kembali itu Masya Allah butuh ratusan tahun tadi itu. Jadi kemudian Allah mengutus, ya, orang yang sangat diteladani di dunia, namanya Nabi Muhammad SAW. Dan hebatnya lagi, tidak hanya sekedar nama Nabi Muhammad, tidak sekedar misi yang dibawa adalah untuk persatuan, untuk saling mencintai sesama manusia di muka bumi ini. Tidak hanya itu yang dibawa Nabi, tapi Nabi sekaligus menjadi teladan. Bagaimana hidup antar kita itu yang baik, itu diteladani. Akhirnya diceritakan dalam Al-Quran ini, di tafsir ini, dikumpulkanlah semua manusia, kelompok-kelompok itu oleh Nabi Muhammad. Kemudian ya diatur semikian rupa menjadi ikhwana, menjadi bersaudara. Tidak perlu melihat kelompok A dan kelompok B dan lain-lain, etnis apa dan etnis apa. Kebersamaannya itu diusung dalam rangka mendapat rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita kembali kepada, tidak perlu jauh-jauh Mbak Ayu, kawan-kawan, ketika kita mendengar ceritanya bagaimana 350 tahun kita dijajah itu mendengar sejarahnya aja nggak sanggup kita. Betul. Apalagi ketika misalnya orang tua di desa-desa, termasuk saya, sambil makan
itu disuruh membaca doa. Lalu setelah makan disuruh membaca doa. Doanya dulu singkat, Mbak Ayu. Alhamdulillah. Tapi tapi alhamdulillah itu diterjemahkan oleh orang tua saya itu ya seperti ini, saya menceritakan ayat ini. Ya. Dulu itu nak, ketika kita dijajah oleh orang asing, beliau cerita lagi makannya itu ditembaki dari berbagai arah. Jadi kita lari makan itu di bawah tempat tidur. Kalau dulu tempat tidur itu ada kolomnya, Mbak. Oh iya. Jenenge longan, kawan mungkin. Betul. Masih tahu tak, Mbak? Nisor longan. Nisor Iya, longan. tahu, Ustaz. Jadi makan itu di bawah tempat tidur karena takut kena tembakan tadi itu. Segitu rumitnya hidup itu ketika kita tidak bersatu, maka lumpuh kita itu dilumpuhkan oleh bangsa lain. Maka Allah menyebut, ingatlah dulu, kau pertahankanlah persatuan itu. Dan ketika kita belajar dari sejarah, ternyata betul jalan kemerdekaan kita itu waktu itu adalah karena kita bersatu. Masya Allah. Tidak pandang bulu siapapun, bersatu ingin merdeka. Dilepas baju mereka, dilepas merek mereka, bersatu padu. Bahkan di antara kita kaum muslimin itu menegakkan, mengibarkan, ya, membuat keputusan, menginstruksikan bahwa melawan mereka itu adalah jihad fisabilillah. Mati mlebu swarga. Begitu dulu itu. Ya. Tidak kenal usia, tidak kenal siapapun kita. Ya. Tapi seruan ulama tadi itu menyebabkan kita merebut lagi kemerdekaan itu menjadi milik kita. Nah, ini Allah menyebut kepada kita, wadhkuru ni'matallahi. Ingatlah dulu kalian lu baik-baik. Ya. Jangan sampai sekarang berpecah belah. Maka berarti, Mbak, berpecah belah itu pasti ada sumbernya. Sumbernya apa? Ini disebutkan ya. Di antaranya adalah karena kita itu saling membenci. Saling ya tidak puas satu dengan yang lain. Iri. Ya. Kok enak kamu? Kok enak kamu? Nah ini. Kemudian yang ketiga adalah karena kita itu tidak pernah ingat bahwa apa yang kita nikmati itu adalah diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita itu cuma ngitung duit saja tiap hari. Ngitung emas ya, Mbak ya. Iya, berawalnya kan bermusuhannya kan seperti mulai dari situ ya, Ustadz ya. Nah, ya itu. Sama-sama menginginkan untuk mendapatkan sebuah target, yaitu katakanlah pendapatan begitu, Ustadz. Akhirnya bermusuhan, akhirnya saling iri. Iya. Itu bagaimana, Ustadz? Karena kan konteks kita dalam berkawan gitu ya, misalkan sama teman kantor, sama atasan, bawahan, itu bagaimana ya, Ustadz, untuk mengantisipasi supaya kita langsung ingat langsung sama nikmat Allah tadi, Ustadz? Tidak ada jalan lain. Kita harus mengingat masa lalu yang tidak enak itu. Ya Allah. Kenapa Allah membentang forum perbandingan? Kita disuruh membandingkan. Enak endi biyen niku ambek saiki. Maksudnya dulu itu yang mana? Dulu ketika kita dijajah, atau dulu ketika kita melarat, atau dulu ketika bangsa kita ini miskin. Itu disuruh membandingkan. Lalu kita ditolong oleh Allah. Dulu itu menjadi bangsa yang merdeka. Kalau kita contohkan bangsa Indonesia ya, sekarang kita sudah merdeka. Jangan diulangi perpecahan yang dulu itu. Sulit. 350 tahun. Saya masih ingat. Kembali ke cerita orang tua, ini kan valid ya, karena beliau pelaku. Yang namanya tetangga itu kan dekat rumah maksudnya, Mbak Ayu. Itu saling mencurigai. Tetangga si A atau rumah yang A ini, ya, itu menyangka bahwa rumah B itu adalah kelompok penjajah. Dan setelah dipelajari, memang diadu domba oleh penjajah itu. Dibikin kita itu tidak mempercayai satu dengan yang lain, dipecah belah. Tentu saja kawan, rumusnya kalau sudah berpecah belah begitu, seperti yang digambarkan Allah Ta'ala tadi, Ali Imran 103, bahkan Nabi menceritakan sampai detail, ya, diberikan contoh oleh Nabi, kita harus satu dengan yang lain itu saling mengokohkan, kal bunyanil wahid,
idistaka udhun tada'alahu sairul jasad bisahari wal humma. Kita itu di dalam persatuannya Mbak Ayu, kawan-kawan, itu seperti persatuan kolaborasi saling membantu mengokohkan seperti adanya tembok ini. Ya. Yang paling gampang kita sebut tembok. Ya syuddu ba'du ba'dun. Jadi Nabi menyebut begitu, kal bunyanil wahid, seperti bangunan yang satu ini loh. Dia tegak, kuat, itu karena komponen yang ada di bangunan itu. Kalau zaman dulu ada pasir, ada segala macam ya. Sekarang ada ototnya, betonesernya. Itu kalau tidak saling mengkaitkan diri, kata Nabi, bangunan ini tidak akan kokoh, tidak akan berdiri tegak. Berdiri sebentar, kena angin, roboh. Karena apa? Ketika kita diterpa angin, itu kita tidak bersatu, tidak bisa mengokohkan dirinya, saling mengokohkan, membuat kekuatan itu. Sehingga kita menjadi tercabik-cabik. Ada sih kita, ada, Indonesia itu ada, tapi adanya sama dengan tidak ada waktu itu. Kita kan legalnya saja yang belum ada toh. Betul. Tapi pengakuan nggak ada dan kita tercabik-cabik. Sekali lagi kawan, kita mendengarkan sejarah pada waktu itu tidak sanggup. Dan itu diulangi lagi oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, Ali Imran 103 itu. Jadi Nabi juga mengingatkan, hendaklah kita itu ya syuddu ba'du ba'dun, sebagian di antara kita adalah sebagian dengan yang lain. Maka kawan, perpecahan kita harus sudah dihentikan. Perbedaan pendapat kita adalah di-manage dengan baik. Sehingga kalau di meja rapat Mbak Ayu, antara stafnya membahas tentang sesuatu, sudah biasa ada perbedaan-perbedaan. Tapi mesti kita cari nilainya, ya. Tidak perlu satu di antara lain mengatakan paling benar, usulannya paling hebat. Itu penyakitnya Mbak Ayu kan. Tapi itu manusia ya Ustadz ya. Tapi itu dilarang untuk membiasakan itu. Yang diperkenankan adalah saling bermusyawarah. Jadi wasyawirhum fil amr. Musyawarah itu apa? Ya, musyawarah itu adalah saling menyampaikan pendapatnya, kemudian dicari titik temu. Kita sudah punya parameter, sudah punya ukuran-ukuran yang disebut baik itu yang kayak apa. Dan itu yang menerima tidak boleh emosionalnya, tapi yang menerima, yang berbicara adalah hatinya. Nek wis hati ini ditutup, cuma akalnya yang dikibarkan di atas meja, ya wis keputusannya nanti setengah hati namanya. Di depan bosnya oke, di belakang di belakangnya geremeng. Mudah-mudahan dialog fajar ini mengembalikan kita, kawan, memupuk persaudaraan kita menjadi bangsa yang selalu mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Selalu mengingat nikmat dan kepedihan saat itu ya Ustadz ya. Betul. Supaya langsung teringat. Alhamdulillah batal untuk bercerai-berai tadi. Betul ya. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini, saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode